Kenapa kaki Habib yang nakal, maksiat yang nakal, yang kotor, A'udzubillah. kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat? Astagfirullah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap suatu statement atau pernyataan dari seseorang yang berteriak-teriak di media sosial dengan sangat lantang kalau kakinya seorang habaib yang bermaksiat, yang nakal dan lain sebagainya itu jauh lebih mulia daripada mulutnya atau kepalanya seorang kiai. Begitu katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ketika saya menonton video itu, saya ingin segera memberikan tanggapan. Kenapa? Saya juga ikut geram. Yang dimana habib-habib tersebut memberikan secara langsung melalui video contoh yang tidak sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebut saja seperti Habib Bahar. Saya langsung sebut namanya karena apa? Saya pribadi daripada disuruh mencontoh akhlaknya Habib Bahar, tata caranya Habib Bahar di dalam menunjukkan siapa dirinya, saya lebih baik mencontoh Habib Rizik Syihab atau seperti Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita membandingkan, tentunya harus dibandingkan. Karena apa? Jangan sampai kita salah memilih panutan. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka belum bekerja, mereka belum tahu mencari uang, tetapi mereka sudah sok gaul di jalanan sambil mengendarai motor, rokokan di jalan-jalan. Seolah-olah berokok itu keren. Padahal itu adalah perkara makruh dan juga jumhur ulama sedunia mengharamkan rokok. Tetapi apa yang dilakukan Habib Bahar? Contohnya Habib-habib juga yang lain gemar merokok, cinta kepada makruh. Kenapa saya menyebut Habib Bahar? Ketika saya membahas video ini kemarin, saya justru diserang-serang. Semakin saya diserang, semakin saya tunjukkan bahwa lebih baik mencontoh Ustadz Adi Hidayat daripada Habib Bahar. Blak-blakan saya ngomong kayak gini. Apakah di sini Habib Bahar bermaksiat? No, saya tidak menyatakan bahwa beliau bermaksiat. Namun, kalau menurut hati nurani saya dan menurut pandangan saya, apa yang dilakukan Habib Bahar tidak patut kita contoh. Dia memamerkan kekayaannya di media sosial, mobil sportnya, isi mobil sportnya. Terus dia juga duduk-duduk santai di jacuzzi dan apalah itu saya gak tahu. Dan dia ketika sakit di rumah sakit merokok. Padahal di rumah sakit dilarang merokok. Kenapa seolah-olah perkara makruh ini seolah-olah wajib? Contoh yang tidak patut kita contoh. Mau dibandingkan dengan Rasulullah? Jauh. Coba kita reaction dulu ini. Ini bentuk kekesalan saya kepada fan fanatiknya atau pengikut fanatiknya Habib Bahar bin Smith. Na'udzubillah. Saya tidak benci zuriyahnya. Saya tidak benci kalau Habib Bahar itu adalah keturunan Rasulullah. No. Tapi saya benci adalah sesuai apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Bahwa kalau kita ingin melihat seorang habaib, ingin memanggil seorang habaib, lihatlah akhlaknya. Lihatlah tingkah lakunya. Lihatlah suri tauladannya. Apakah dia mencontoh yang dilakukan Rasulullah? Kalau tidak, jangan. Buang saja. Ada istilah itro, zuriyah, keturunan. Ada istilah Habib, ya kan? Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Betul. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Oh, betul. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya bilangnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Namanya aja. Iya, jadi gelar Habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Sekarang begini, maaf, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil Habib? Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dia panggil Habib? Ini kan jadi mencemarkan nama Habib. Betul. Saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya, kalau dia tuh punya silsilah, itu ya kita akui dia turunan Nabi, ya kita akui dia itro, ya kita akui dia dzuriyah, tapi jangan dipanggil Habib kalau dia ahli mas. Ini adalah salah satu yang memberikan pernyataan di mana kakinya seorang habaib yang bermaksiat yang tidak menggambarkan sifat Rasulullah itu lebih mulia daripada seorang kiai. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Na'udzubillah. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor Na'udzubillah. kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Astagfirullah.
Mulai kapan kemaksiatan itu bisa disandingkan dengan kemuliaan? Seorang Habib yang bermaksiat seolah-olah dia mulia. Tetap mulia, patut dicontoh. Ini pernyataan setan ini kalau menurut saya. Ini orang mulut-mulut setan kayak gini ini. Seolah-olah kemaksiatan dilakukan oleh seorang habaib. Allahu Akbar. Tidak tahu apa tidak baca Al-Quran. Kalau anaknya Nabi Nuh diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya Nabi Nuh dipanggil apa anaknya Nabi Nuh itu? Allahu Akbar. Nabi Nuh saja dia memiliki mukjizat, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemampuan untuk membangun bahtera. Tetapi apa? Orang-orang kaumnya masih banyak yang tidak percaya kepada Nabi Nuh, termasuk anaknya. Apakah patut kita mencontoh anaknya Nabi Nuh itu? Tidak. Sama halnya dengan cucu-cucu Rasulullah yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ahlaknya terutama. Jelas apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, siapapun Habibnya, siapapun orangnya, kalau dia tidak mengikuti sifat Rasulullah, tidak mengikuti ahlaknya Rasulullah, jauhi, jangan dicontoh. Kalau perlu jangan dipanggil Habib. Begitu. Jadi kalau saya disuruh milih untuk mengikuti perkataan orang ini, kata-kata setan ini, saya lebih baik mengikuti Habib Rizik Syihab. Nauzubillah. Saya pribadi di sini kenapa memberikan tanggapan yang begitu keras. Ini juga tidak berlaku kepada Habib Bahar. Ini juga berlaku kepada Habib-Habib seperti Habib Kribo, ya, di mana dia sering mencaci-caci Habib Rizik Syihab. Dia juga mencaci Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Abdul Somad tidak pernah mencaci maki Habib Kribo. Tetapi si Kribo ini mencaci maki Ustadz Abdul Somad. Orang-orang seperti Habib-Habib ini tidak patut kita contoh. Orang yang salah patut kita tegur, patut kita luruskan. Orang yang menyampaikan kemaksiatan, orang yang menyampaikan syubhat di muka umum, di publik terkhusus, kita harus balas di publik juga untuk mengingatkan orang-orang yang sudah terdoktrin dengan syubhat yang mereka sebar. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim perbandingannya. Katanya itu ada info, ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Itu salah, itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al asal wal ilim, al hujjah wal ilim. Dulu hafizahullah guru saya, Syekh Said Foda, ya nih. Beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim, bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murajjih. Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi, keturunan Rasul, itu akan menjadi murajjih. Ente mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini, atau keturunan yang mulia daripada yang alim juga tapi keturunannya tidak mulia. Karena itu wallahu alam di antara sebab terjadinya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan daripada Bani Muttalib, kembali kepada Bani Muttalib. Daripada 4 madhab, sebagian ulama yurajjih madhab Syafi'i daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murajjih, al asal huwal ilim. Kadang orang dengan sengaja membuat video untuk menyampaikan syubhat di media publik sehingga diikuti banyak orang. Dan tugas kita apa? Kita sebagai seorang muslim patut memberikan sanggahan. Apa sanggahan itu? Berbentuk bantahan terhadap statement yang sudah terlanjur diucapkan di media sosial. Agar apa? Agar media sosial tahu gimana cara membedakan orang-orang yang benar berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang yang hobi menyebarkan syubhat-syubhat, terkhusus maksiat-maksiat tadi. Apalagi ini orang ini yang mengatakan kepala kiai itu lebih rendah, lebih hina daripada kemaksiatannya seorang habaib, atau lebih mulia lagi daripada kepalanya seorang kiai. Kiai yang alim, kiai yang tidak pernah bermaksiat, kiai yang tidak pernah nyeleweng, kiai yang tidak pernah menyimpang, kiai yang tidak pernah menyebarkan syubhat. Karena di sini tidak menyebutkan kiainya seperti apa, tetapi kiai yang bersorban katanya. Jadi secara jamak orang ini tidak memuliakan kiai-kiai. Bagaimana tanggung jawabnya nanti di akhirat? Semua perkataan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dia menyebutkan secara jamak bahwa kiai-kiai tidak lebih mulia daripada kemaksiatannya para habaib. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kata-kata setan kalau menurut saya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kalau kita melihat pernyataan seperti ini dan kita diam, maka kita sama halnya dengan membenarkan pernyataan tersebut dengan dalih kita itu menghormati zuriyah Nabi Muhammad, zuriyah Rasulullah, habaib. Kita berdoa bersama-sama di sini semoga kita dijauhkan dari kesyubhatan, kemaksiatan, kemungkaran, dan perkara-perkara yang dimana kita sebagai seorang muslim akan condong untuk membiarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dengan para imam beserta ulama-ulama yang berpegang kepada aswaja. Begitu teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi pendidikan bagi kita semua agar tahu cara memilih dan memilah panutan sebagai seorang muslim yang sejati. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salam.